Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan praktikum auditing modul 7, yaitu audit aset tetap. Untuk kertas kerja pemeriksaan atau audit aset tetap ini dapat saudara lihat di buku 2, yaitu halaman 114 sampai dengan halaman 120. Jadi data yang kita gunakan ya, kita mengambil daftar aset sesuai dengan data yang sudah diisi dalam kertas kerja tersebut. Di mana di sana ada daftar harga perolehan aset, kemudian ada akumulasi penyusutan dan ada nilai buku. Jadi ini para klien ya, berdasarkan klien. Kemudian nanti kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan dan akan menghasilkan nilai per audit. Jadi yang menjadi temuan audit dalam melakukan pemeriksaan ini dapat dilihat di buku 1. Di sana ada data yang berhubungan dengan aset tetap ya, di modul 7 ya. Jadi yang menjadi temuan yang pertama di sini masalah bangunan dan prasarana ya. Bahwa di sini ada perusahaan PT Sukus sudah membangun sebuah gedung ya dengan menghabiskan nilai 1.500.000.000 ya. Yang sampai dengan akhir tahun 2018 perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun. Jadi untuk aset yang dibuat sendiri, di sini contohnya adalah gedung ya. Perhitungan PPN-nya tentu berbeda dengan aset yang diperoleh dengan cara melakukan pembelian ya. Jadi DPP yang dijadikan sebagai dasar pengenaan PPN adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini 20% dari 1.500.000.000 dan PPN-nya tetap sebesar 10%. Ini dapat kita masukkan di sini untuk catatan pemeriksaan ya. Di yang pertama, di sini dapat kita masukkan ya bahwa perusahaan belum melakukan pencatatan PPN atas bangunan yang dibuat sendiri. Jadi kita usulkan untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu dengan mencatat PPN sebesar 10% dari 20% dikalikan dengan 1.500.000.000 ini. Jurnalnya dibuat dengan cara mendebit bangunan dan prasarana dan kreditnya utang PPN. Jadi di sini bukan masuk ke PPN masukan ya, karena bukan diperoleh dari pembelian. Tapi di sini dengan cara dibuat sendiri, maka dia akan menambah nilai aset. Dan di kreditnya adalah utang PPN sebesar 30 juta. Jadi perhitungannya tadi adalah 10% dari 20% dikali 1.500.000.000. Jadi 20% ini adalah DPP-nya ya, DPP karena aset ini dibuat sendiri. Dan 10% ini adalah PPN-nya. Kemudian yang kedua, pada tanggal 25 Juni 2018 perusahaan telah membeli 3 unit truk Mitsubishi ya, dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar 59.371.000, sedangkan sisinya dibayar oleh perusahaan dan dicatat jurnal sebagai berikut. Ini pencatatannya ya. Mendebit kendaraan bermotor dan mengkredit bank Lopo. Jadi ini transaksi berhubungan dengan tukar tambah. Artinya di sini ada aset yang diperoleh dan ada aset yang dilepas. Jadi kita harus mengetahui berapa laba atau rugi atas pertukaran aset ini. Jadi tidak bisa kita membuat jurnalnya langsung seperti ini ya. Sementara kendaraan bermotor yang lama harus kita keluarkan dan kendaraan bermotor yang baru harus kita catat.
Jadi dapat saya buat perhitungannya di sini. Untuk pertukaran aset tetap yang pertama ya, ini kita hitung terlebih dahulu harga perolehan truk Nissan. Jadi truk Nissan ini truk yang lama ya, yang ditukar, truk yang ditukar. Kemudian ini harga perolehan. Sekarang kita hitung akumulasi penyusutannya. Di sini bahwa akumulasi sudah disebutkan 16 juta ya akumulasinya. Berarti diperolehlah nilai buku dari truk Nissan itu sebesar 64 juta, yaitu 80 juta dikurang dengan 16 juta. Kemudian di sini untuk truk Nissan ini hanya dihargai seharga 59.371.000 ini. Berarti ada selisih antara nilai buku dengan nilai pasar. Besar mana? Jika dilihat di sini besar nilai buku ya. Kalau besar nilai buku berarti selisihnya disebut dengan rugi pertukaran aset tetap. Berapa dapatnya? 4.629.000. Ini rugi pertukaran aset tetap. Diperoleh dari nilai buku dikurang nilai pasar. Kemudian yang berikutnya, di sini kan untuk kendaraan yang dibeli harganya 300 juta ya, yang baru ya. Tapi di sini hanya dicatat 240.629.000. Artinya terjadi kurang catat ya, terjadi kurang catat. Berapa kurang catatnya? Kita perhitungkan aja di sini ya. Jadi untuk harga aset yang baru 300 juta baru dicatat 240 ini, maka ada kurang catat 59.371.000. Ini kurang catat atas aset tetap. Jadi dari perhitungan ini dapat kita buat jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan yang dilakukan si akunting PT Sugus ini. Jadi dapat kita masukkan di sini untuk pertemuan yang kedua ya. Temuan yang kedua, terjadi kurang catat perolehan aset tetap serta belum mencatat akumulasi penyusutan dan rugi pertukaran aset tetap. Jadi ini yang perlu kita lakukan koreksi ya. Jadi dengan cara mendebit kendaraan bermotor, kemudian mendebit akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, kemudian mendebit rugi pertukaran aset tetap dan mengkredit kendaraan bermotor. Untuk yang didebit ini akan kita masukkan nilai sebesar kekurangannya. Berarti ini tadi kekurangannya ya. Kita masukkan di sini. Oke, kita tambahkan di sini di sebelah debit. Kemudian akumulasi penyusutan kita masukkan yang ini 16 juta ini. Karena asetnya dijual, ditukar ya. Berarti akumulasinya ikut berkurang. Kemudian rugi pertukaran asetnya ini kita masukkan, yaitu 4.629.000. Dan di sini kendaraan bermotor yang dikredit adalah kendaraan yang ditukar di 80 juta nilainya ya. Jadi nilai kendaraan yang ditukar di sini adalah 80 juta. Jadi jika dijumlahkan yang di sebelah debit ini jumlahnya harus sama 80 juta ya. Jadi dapat dilihat ini 80 juta jumlahnya ya. Berarti debit dan kredit sudah sama. Jadi ini jurnal pertemuan yang kedua. Kemudian yang berikutnya, di mana di sini tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 1 unit Call Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Jadi ini sewa kendaraan ya, sewa pembiayaan, artinya leasing. Ini harga perolehan, uang muka, pokok pinjaman, bunga, ini jumlah pinjaman. Kemudian ini masa pembiayaan, ini angsuran pokok 4 juta dan bunganya 1.165.875. Pembayaran sewa pembiayaan setiap akhir bulan terhitung bulan Mei 2018. Dan pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Ada hak opsi ya. Jadi oleh perusahaan ternyata dicatat seperti ini. Kendaraan bermotor 160 juta, Bank Lopo 36.019.000, berarti ini DP-nya ya. Ini ya, 36.019.000. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang 123, ini jumlah pinjamannya. Jadi 160 juta ini diperoleh dari jumlah pinjaman ini ditambah dengan uang muka ya. Dapatnya 160 juta. Jadi berdasarkan PSAK yang diakui sebagai harga perolehan kendaraan adalah uang muka ditambah dengan pokok pinjaman.
tanpa bunga ya. Jadi bunganya ini sebenarnya tidak menambah nilai harga perolehan aset. Berarti ini kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh PT Sugus. Kemudian dari pencatatan akuntansinya, untuk aset tetap yang diperoleh dengan cara leasing itu harus dicatat terpisah dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi nanti ketika sudah lunas baru bisa diakui sebagai aset perusahaan. Berarti ini harus kita buat jurnal koreksi dengan cara mengurangi kendaraan bermotor ini dan mengakui sebagai aset sewa pembiayaan. Di jurnal yang dapat kita buat di sini untuk yang ketiga, yaitu adanya salah catat kendaraan yang diperoleh melalui sewa pembiayaan. Maka jurnal koreksi yang diusulkan adalah mendebit aset tetap sewa berupa kendaraan bermotor senilai harga perolehannya ini 132.019.000. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang, di sini ya. Ini terjadi kelebihan karena ini termasuk bunga, makanya ini dikurangi sebesar nilai bunganya. Jadi ini nilai bunga yang dikurangi. Dan di kreditnya adalah kendaraan bermotor. Jadi kendaraan bermotor yang dibeli melalui sewa atau leasing ini diakui sebagai aset tetap sewa kendaraan bermotor. Jadi bukan diakui sebagai kendaraan bermotor. Tentu beda ya. Maka di sini harus dikeluarkan, yaitu dengan mengkredit kendaraan bermotor senilai yang sudah dicatat sebelumnya ini 160 juta. Kemudian yang berikutnya, yang D di sini ya, bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 di sini ada membeli 10 unit komputer ya melalui impor. Ini datanya ada. Jadi untuk permasalahan yang terjadi di sini yang dicatat oleh perusahaan peralatan kantor 96.600.000, berarti ini ya 9.696.600 nilai impornya. Kemudian PPN masukan 9.660.000, berarti ini. Kemudian di sini ada pajak dibayar di muka ya. Ini merupakan PPh pasal 22 ini ya, PPh impor. Kemudian ini ada beban lainnya 9.890.000 dan di kreditnya Bank Lopo 118.565.000 ya, sesuai dengan yang dibayar ini. Jadi dalam pengakuan perolehan aset tetap itu kan kita harus menambahkan semua biaya yang dikeluarkan atas perolehan aset tetap ya, kecuali untuk pajak-pajak sini. Tapi untuk pajak yang PPN atas barang mewah ini, karena dia tidak dapat dikreditkan, dia harus kita tambahkan ke dalam harga perolehan. Jadi ada dua yang harusnya menambah harga perolehan, yaitu beban lainnya dan PPN atas barang mewah ini. Jadi PPN ini bukan pajak pertambahan nilai ya, tapi pajak penjualan barang mewah. Berarti sekarang kita harus menambah lagi nilai peralatan ini, bukan cuma 96.600.000 tapi ditambah biaya yang lainnya ini. Jadi biaya lainnya yang 9.890.000 ini rinciannya ini, beban lainnya dan PPNBM ini. Jadi ini harus kita masukkan ke dalam peralatan kantor, bukan diakui sebagai beban lainnya. Maka di sini dapat kita buat jurnal penyesuaian yang keempat ya. Usulannya adalah dengan cara mendebit peralatan kantor dan mengkredit beban lainnya sini, yaitu 9.810.000. Kemudian yang berikutnya, tanggal 23 Desember 2018 dijual satu unit komputer wireless ya dengan harga jual 1.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta yang dibukukan sebagai berikut. Jadi di sini ada Bank Lopo 3.500.000 ya, sesuai dengan harga jual. Kemudian peralatan kantor 1 juta, laba aset tetap 2.500.000. Karena memang di sini untuk pembelian aset tetap di sini harganya adalah 3 juta ya, harusnya 3 juta ya. Kita akan coba untuk melakukan perhitungan apakah pencatatan ini benar atau tidak. Jadi yang pertama, di sini kita masukkan. Jadi kita buat perhitungannya ya. Kita masukkan di sini untuk harga jual yaitu 3.500.000. Kemudian yang selanjutnya kita harus mencari nilai buku dari aset yang dijual ya. Caranya adalah kita hitung
Sini harga perolehan, kemudian kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan ini kan aset diperoleh di 2016 bulan Mei ya, bulan Mei 2016. Berarti di 2016 itu dia aset ini sudah susut sebanyak 8 bulan. Jadi dari Mei ya, di Mei sampai dengan Desember itu sudah ada 8 bulan. Maka perhitungannya adalah harga perolehan ini dibagi 5 karena umur ekonomis peralatan 5 dikali 8 per 12 dapatnya 400. Kemudian 2017 dan 2018 itu dihitung penuh 1 tahun karena di sini bulan Desember ya, tanggal 23. Berarti perhitungan penyusutannya adalah harga perolehan dibagi 5, ini pun sama ya. Jadi jika dijumlahkan akumulasi penyusutan itu 1.600.000. Berarti ini ya, 1.600.000. Sekarang kita lihat nilai bukunya. Nilai buku itu diperoleh dari harga perolehan dikurang dengan akumulasi penyusutan. Sehingga di sini diperoleh nilai 2.100.000. Ini adalah laba penjualan aset tetap. Jadi labanya itu cuma 2.100.000 bukan 2.500.000. Ya. Ini diperoleh dari harga jual dikurang dengan nilai buku. Berarti pencatatan yang dibuat ini ada kekeliruan dan kita harus membuat jurnal koreksi ya. Jadi kita usulkan untuk dikoreksi jurnalnya, yaitu dengan cara yang pertama mengakui atau mengurangi akumulasi penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan harus dikurang dulu, yang 1.600.000 ini sebelah debit. Kemudian laba penjualan aset tetap, karena di sini labanya diakui 2.500.000. Yang seharusnya di sini hanya 2.100.000. Berarti ada selisih, yaitu sebesar 400.000. Kebesaran ya, artinya di sini pengakuan atas labanya kebesaran terlalu besar. Berarti harus dikurangi lagi sebesar 400. Karena harusnya adalah cuma 2.100.000, tapi di sini dibuat 2.500.000. Kemudian peralatan kantor berapa di sini? Di sini kan untuk harga perolehan peralatan kantor 3 juta ya. Di sini baru diakui yang keluarnya 1 juta. Berarti ada kurang 2 juta. Berarti kita masukkan di sini 2 juta. Dan antara debit dan kredit harus balance jurnalnya. Jadi ini 2 juta jika dijumlahkan dan ini juga 2 juta. Jadi ini jurnal koreksi yang kelima ya, yang kelimanya. Kemudian yang berikutnya ya, ini berhubungan dengan utang pembiayaan ya. Jadi nanti kita utang pembiayaannya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan perhitungan atas penyusutan aset tetap. Sekarang kita isi ya. Di sini sudah ada data untuk harga perolehan, kemudian akumulasi penyusutan, nanti akan diperoleh nilai buku. Ini 2017, ini 2018. Jadi data untuk mengisi ini kita akan menggabungkan antara jurnal yang sudah kita buat tadi ya, atau yang ada di sini dengan buku besar. Jadi dari buku besar di sini kita dapat memperoleh informasi berapa bertambah dan berkurangnya aset di 2018. Jadi sebagai contoh di sini yang pertama ya, ini ada bangunan sarana dan prasarana. Di sini ada yang reklas dari bangunan yang dibuat sendiri 1.500.000.000. Ada PPB, berarti ditambah ini, menambah, berarti 1.600.000. Ini bertambahnya ya, 1.600.000. Ditambah dengan yang di jurnal ini tadi, ada 30.000. Berarti total yang bertambahnya di 2018 1.630.000.000. Ini untuk bangunan sarana dan prasarana. Kemudian untuk yang mesin, jika dilihat di sini untuk mesin di buku besar sini tidak ada buku besar untuk mesin ya. Ini bangunan, kemudian kendaraan bermotor, penyusutan kendaraan dan peralatan kantor. Jadi ini kita lihat saja di buku 1 ya, buku 1 di halaman 15. Di sana ada neraca saldo. Di sana ternyata ada perubahan dari 2017 itu 420 juta dan di 2018 menjadi 820 juta. Berarti di sana asumsinya ada penambahan saja. Berarti di sini penambahannya sebesar 400 juta. Jadi datanya kita lihat di neraca saldo halaman 15 buku 1. Kemudian kendaraan bermotor ini, kendaraan bermotor ya, kendaraan bermotor. Kita sudah melakukan koreksi tadi berdasarkan data yang ada di sini, penyesuaian sini ya. Karena memang di sini disebutkan bahwa ada pembelian kendaraan bermotor 300 juta dengan cara tukar tambah.
Berarti kendaraan nanti akan bertambah di sini 300 juta dan akan berkurang 80 juta di sebelah kreditnya ya. Itu untuk kendaraan bermotor. Berarti kita masukkan di sini 300 juta. Kemudian di sini 80 juta. Ini bertambah, tukar tambah tadi ya. Ini bertambah, ini berkurang. Kemudian peralatan kantor. Peralatan kantor kita lihat berapa bertambahnya ya. Jadi di sini ada, kita lihat di buku besar ya, buku besar untuk peralatan kantor. Ya di sini ada penambahan ini. Ini untuk yang komputer tadi ada kurang catat ya. Di sini 96.600 ditambah dengan brankas 98.90 ya. Kemudian tadi dalam jurnal penyesuaian ada satu lagi, yaitu atas kurang catat ketika ada beban lain-lain ya. Ini ya peralatan kantor ya. Berarti kita tambahkan. Jadi kita masukkan di sini sebagai penambahnya. Jadi tadi nilainya kita ambil dari sini 96.600 ditambah 98.90. Kita masukkan di sini 96.600 ditambah dengan 98.90. Kemudian ada ditambah yang dari jurnal penyesuaian atas kekurangan ini tadi 98.90 juga. Enter. Jadi ini untuk penambahan peralatan kantor. Dan yang berkurangnya di sini ada yang dijual ya, ada yang dijual atas komputer tadi. Di sini nilai bukunya 3 juta. Berarti kita kurangkan di sini 3 juta. Kemudian di sini untuk aset tetap sewa kendaraan. Ini tadi ada sudah kita koreksi dalam jurnal penyesuaian. Ini ya. Aset tetap sewa kendaraan berarti ini yang bertambah. Kemudian habis ya. Ini untuk harga perolehan 2018 berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh auditor. Di total ini diperoleh dari 2017 ditambah kemudian ini dikurang. Kan diperoleh total 6899.069. Ini total aset tetapnya. Kemudian kita hitung untuk akumulasi ya, untuk akumulasi penyusutan. Kita dapat melakukan perhitungan di sini. Ini kita buatkan perhitungan penyusutan tahun 2018. Karena ada aset yang lama, kemudian ada bertambah dan ada berkurang. Berarti kita akan menghitung berapa penyusutan yang benar. Ini ada penyusutan berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh si PT Sugus. Ini dapat dilihat di buku besar ya, di buku besar sini. Di sini sudah terdapat akumulasi penyusutan. Ini akumulasi penyusutan 147 juta. Kemudian 62 juta ini di akumulasi penyusutan, lihat di neraca saldo ya, neraca saldo yang PT Sugus halaman 15 tadi. Kemudian ini 300 juta untuk kendaraan bermotor, apakah benar ya, nanti akan kita cek. Kemudian ini 54 juta ya. Ini 54 juta. Ya, kita akan melakukan perhitungan apakah perhitungan ini sudah benar atau belum. Jadi yang pertama, untuk bangunan sarana dan prasarana, kita hitung untuk aset yang lama terlebih dahulu ya. Jadi aset lama ini berdasarkan tahun 2017 ini berarti. Ini ya, aset lamanya. Semua aset lama berarti berdasarkan yang 2017 sesuai dengan umur masing-masing. Jadi kalau gedung di sini ini kita bagi 20 karena umurnya 20 tahun. Kemudian peralatan mesin ya, peralatan mesin itu umurnya 10 tahun ya. Itu ada di buku datanya. Berarti ini kita bagi 10. Kemudian yang kendaraan bermotor ini umurnya 5 tahun. Berarti ini kita bagi 5. Kemudian peralatan kantor ini juga kita bagi 5. Jadi ini untuk penyusutan peralatan yang lama. Nah, sekarang ini yang baru ya. Jadi yang gedung ini 1630. Ini kita lihat kapan dilakukan reklasnya. Jadi kalau dilihat di buku besar di sini bahwa reklas atas aset ini dilakukan tanggal 3 bulan 11 ya. Berarti penyusutan itu nggak bisa dihitung penuh 1 tahun. Berarti hanya akan kita hitung sebanyak 2 bulan. Jadi yang penyusutan aset barunya di sini kita buat sama dengan aset yang bertambahnya ini.
kita bagikan dengan 20, kemudian kita kalikan lagi 2/12, karena tadi hanya 2 bulan ya. Kemudian untuk yang mesin dan peralatan di sini 400 juta ya, anggap saja ini 1 tahun penuh karena kita nggak ada data yang mendukung ini. Berarti kita bagikan saja ini dengan 10 ya, dapatlah 40 juta. Kemudian untuk kendaraan bermotor, kita lihat ini perolehannya tanggal berapa. Jadi dari data di sini dapat kita lihat bahwa terjadinya tukar tambah itu ya di bulan Juni tanggal 25 ya. Artinya penyusutan berarti akan dihitung dari Juli sampai dengan Desember, berarti ada 6 bulan. Berarti perhitungan penyusutan di sini sama dengan 300 juta ini kita bagi 5, kemudian harus dikalikan dengan 6/12, dapatlah 30 juta. Kemudian yang berikutnya di sini untuk peralatan kantor ya. Peralatan kantornya ada 3 macam ini. Kalau yang ini tadi sama, ini dengan ini yang berbeda. Berarti kita susutkan yang sama dulu. Yang sama ini kapan dia diperolehnya? Ini yang melalui ini ya, koreksi tadi ya. Ini diperoleh 12 Januari. Ini kalau 12 Januari berarti dihitung 1 tahun penuh. Berarti di sini dapat kita buat perhitungan yang pertama ya, sama dengan, kemudian dapat dimasukkan nilainya tadi, yaitu 96.600 ini ditambah dengan 98.90. 96.600 ditambah 98.90. Ini ya. Ini kita bagi dengan 5 ya, karena di sini 1 bulan penuh. Kemudian yang kedua, ini kita tambahkan karena ada satu lagi tadi yang dibeli sini. Ini ya, berangkas ini ya. Ini dibeli tanggal 7 bulan 7. Berarti penyusutannya di 2018 ada 6 bulan. 6 bulan ya. 9890. Jadi kita buat perhitungannya di sini. 9890 kita bagi dengan 5. Kemudian kita kalikan dengan 6/12 ya. Berarti nilai besar penyusutan untuk peralatan kantor 22.287.000. Ini untuk yang baru. Kemudian yang berikutnya penyusutan untuk aset tetap sewa kendaraan ini ya. Jadi kita lihat juga di sini kapan ini diperolehnya. Jadi sewa kendaraan itu diperoleh Maret ya, 5 Maret. Berarti ada 10 bulan di 2018. Berarti kita buat penyusutannya di sini sama dengan ini tadi. Kita bagi dengan 5, kemudian kalikan 10/12. Ini dapatnya ya, untuk sewa kendaraan penyusutannya. Kemudian ini kita jumlahkan penyusutannya di sini. Ini kita tambahkan. Dapatnya ya. Ini pencatatan yang sudah kita lihat tadi. Jadi ada selisih. Selisihnya ini kita kurangkan. Ini. Berarti dari sini dapat kita lihat ada yang selisih lebih, ada yang selisih kurang ya. Kalau yang ini berarti ini selisih lebih kebesarannya, karena dicatat 147.500 harusnya cuma 81.083 ini. Kemudian ini juga kalau ini terjadi selisih kurang, karena harusnya 82, di sini cuma 62. Kemudian ini selisih lebih, dan ini malah belum dilakukan pencatatan karena ini memang aset baru. Berarti atas selisih ini kita buatkan jurnal usulannya di sini ya. Jurnal usulannya akan kita ajukan. Yang lebih kita kurangkan dan yang kurang kita tambah. Berarti untuk bangunan sarana dan prasarana berarti harus kita kurang ya. Karena kelebihan, berarti caranya adalah akumulasi di sebelah debit. Kemudian untuk yang mesin, karena di sini terjadi kurang,
minus ya, berarti harus kita tambah, yaitu sebesar 20 juta ini. 20 juta ya. Tapi di sini karena angkanya minus, saya ketik manual saja di sini 20 juta ya. Kemudian untuk yang kendaraan bermotor di sini juga terjadi kelebihan, berarti harus kita kurangkan. Yang peralatan kantor juga terjadi kelebihan ya, berarti harus kita kurangkan juga di sini. Kemudian di sebelah kreditnya tentu angkanya sama ya, kita masukkan di sini. Yang kelebihan tadi berarti akan mengurangi nilai dari beban penyusutan, dan yang masih kurang akan menambah akumulasi penyusutan ini. Jadi ada satu ya, yang akumulasi penyusutan di sebelah kredit. Kemudian satu lagi jurnal yang perlu kita buat, karena ini tadi adalah jurnal koreksi. Yang satu lagi adalah penyusutan untuk aset sewa guna usaha. Jadi ini memang belum dilakukan pencatatan, maka kita lakukan pencatatan ini. Ini besarnya ya, 22.033.167. Kita masukkan di sini. Jadi biar angkanya tidak minus, saya ambil yang ini ya, karena jumlahnya sama. Jadi ini jurnal yang diperlukan sehubungan dengan audit yang dilakukan terhadap aset tetap. Kemudian untuk akumulasi ini juga kita masukkan di sini ya, yang bertambah berarti jumlahnya ini. Ini perlu kita masukkan berdasarkan yang ada di sini. Jadi untuk bangunan sarana prasarana kita masukkan sini. Ini bisa saya kopikan ya. Kemudian yang berkurangnya ya, berkurang tentu berdasarkan jurnal ini tadi. Ada nggak akumulasi yang di sebelah debit? Ini ada 16 juta ya, ini untuk kendaraan bermotor 16 juta. Jadi kita masukkan di sini, mana kendaraan bermotor ya, 16 juta ya. Kemudian ada yang lain. Ini ya, peralatan kantor 1.600.000 ini di sebelah debit. Kita masukkan sini. Jadi sekarang diperoleh di sini nilai akumulasi adalah 818.975.500 secara total ya. Untuk 2018. Ini diperoleh dari 2017, ini ditambah, kemudian ini dikurang. Kemudian untuk nilai buku ini untuk 2017 kita kurangkan saja nih. 2017 harga perolehan kita kurang akumulasi di sini. Kemudian yang 2018 caranya sama. Ini kita kurangkan dengan penyusutan 2018. Ini bisa kita kopikan. Ya, dapatnya adalah 6.080.093.500 rupiah. Jadi ini nilai buku dari aset yang dimiliki di 2018. Jika sudah, kita lanjutkan memasukkan ke sini. Ini kita masukkan di sini. Di sini ada beberapa jurnal yang sudah kita buat dan harus kita masukkan di sini. Ini per klien, ini per audit. Ini debit, ini kreditnya. Ya, yang pertama di sini ada bangunan sarana prasarana, ini di sebelah debit, berarti kita masukkan di sini. Ini bangunan sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua di sini ada kendaraan bermotor ya. Ini kendaraan bermotor di sebelah debit. Kita lihat apakah ada lagi kendaraan bermotor yang di sebelah debit. Ini sewa tetap ya, di kredit ya. Peralatan kantor. Tidak ada ya. Kemudian yang di sebelah kredit kendaraan bermotor. Ini 80 juta ya. 80 juta. Ada lagi ya, yaitu koreksi atas pembelian yang 160 juta ini tadi.
Kemudian yang berikutnya untuk peralatan kantor. Peralatan kantor yang di sebelah debit, berarti kita lihat di sini. Ini ya, peralatan kantor di debit. Kemudian kita masukkan peralatan kantor yang di kredit. Ini ya, yang di kredit ya. Kemudian yang untuk sewa akses tetap sewa kendaraan, ini kita masukkan yang di jurnal ini. Ini ya. Kemudian sekarang sudah habis ya, berarti diperoleh per audit asetnya ini 6899069. Ini jumlah aset berdasarkan audit. Kemudian jika sudah, kita masukkan untuk akumulasinya, mana yang bertambah, mana yang berkurang berdasarkan data audit di sini. Ya, di sini ada akumulasi kendaraan bermotor 16 juta ya. Kita masukkan dulu saja. Sini. Ini 16 juta. Di sebelah debit, ini debit ya. Kemudian kita lihat apakah ada akumulasi penyusutan kendaraan bermotor yang lain yang di sebelah debit. Ini peralatan kantor. Ini ya, dan motor sudah debit ini. Kemudian kita enter. Kemudian yang bangunan sarana dan prasarana. Ini ada dikoreksi tadi ya, ada di jurnal koreksi. Ini ya, akumulasinya. Kemudian mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan ini justru malah kurang. Kita tambah akumulasinya. Ini ya, 20 juta. Kemudian sekarang untuk peralatan kantor, kita lihat akumulasi yang di sebelah debit ya, peralatan kantor yang sebelah debit. Ini satu ya. Kemudian kita tambahkan dengan yang koreksi ini. Kemudian untuk aset yang sewa guna ya, yang leasing di sebelah kreditnya. Ini di jurnal yang terakhir tadi. Jadi sekarang di sini diperoleh nilai total penyusutan. Ini ya, diperoleh dari yang debit ini dikurang dari 2018 ini per klien 2018 dikurang debit ditambah kredit. Karena di sini akumulasi ya. Jadi dapatlah totalnya adalah 818.975.500. Kemudian untuk nilai buku ini kan kalau kita hitung sebenarnya akan kita peroleh dari harga perolehan ini ya. Harga perolehan kita kurang dengan akumulasinya. Harga perolehan dikurang akumulasi ini. Tapi karena di sini ada debit kredit, berarti harus kita perhitungkan juga. Tapi nanti jika kita tes harus sama hasilnya ya. Jadi di sini untuk tanah tidak ada perubahan. Kemudian untuk bangunan sarana dan prasarana ya, di sini ada penambahan nilai buku, yaitu aset yang baru ini ditambah dengan ini pengurangan akumulasi. Ini kan akumulasi di kredit di debit artinya berkurang ya, berarti menambah nilai buku. Kemudian yang mesin dan peralatan di sini berarti di sebelah kredit ya. Di sebelah kredit berkurang nilai bukunya 20 juta ini. Kemudian untuk kendaraan bermotor ini kita peroleh dari jumlah yang ini ya, penambahan di 2018. Kemudian kita tambah dengan pengurangan atas akumulasi ini. Kemudian yang di sebelah kreditnya ini yang
keluar ya, 240. Kemudian peralatan kantor di sini kita masukkan 9.800.000 ini untuk penambahan tadi. Kemudian kita tambah dengan pengurangan akumulasi ini. Sedangkan di sebelah kreditnya di sini ada kurangnya 2 juta. Dan yang terakhir di sini untuk aset tetap sewa. Di sini untuk nilai buku tentu dia bertambah semuanya ya. Tambah. Kemudian kita masukkan di sini untuk akumulasinya ya. Ini ya kita masukkan. Jadi dapat di sini 6.080.093.500. Jadi jumlah ini harus sama dengan yang sudah kita buat perhitungannya ini tadi. 6.080.093.500 rupiah. Itu hasilnya ya. Atau kalau mau kita cek dengan yang di sebelah atas ya, ini kan diperoleh dari harga perolehan, kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan. Ini karena untuk tanah nggak ada akumulasinya, saya buat di sini saja. Kemudian ini saya kopikan ke bawah. Jadi jika kita jumlahkan ini harus sama. Sama ya, berarti sudah benar perhitungan yang kita buat. Kemudian untuk selanjutnya yang akan kita buat adalah yang berhubungan dengan masalah utang sewa ya, atau leasing. Jadi ada data yang menunjukkan di sini. Ini kita lihat di halaman berikutnya ini ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning, terdapat masa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan 3 juta. Ini angsuran pokok 3.560.000 dan bunga 440. Jadi 3 juta ini rinciannya. Dibayar tiap akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju 16 bulan dengan angsuran tiap akhir 5.165.875 rupiah. Dan telah dilakukan konfirmasi dan dikirim tanggal 4 dengan jawaban setuju yang diterima tanggal 1 bulan 2 ya. Jadi jika dilihat di sini ada sedikit perbedaan ya. Kalau data yang di sini ya. Ini kan ada menunjukkan bahwa si PT Ciptaning saldonya adalah 20.840.000. Jadi jika ini kita kalikan 3 juta kali 8, ini kan dapatnya 24 juta ya. Tapi yang diakui sebagai hutang memang harusnya adalah hanya sebesar hutang pokoknya, yaitu 3 juta dikalikan dengan 2560, maka benar dapatnya segini. Sedangkan yang ini, yang kepada PT Maju, ini kan angsuran pokoknya dapat kita lihat yang ini tadi. Ini kan hutang atas pembelian ini, bahwa angsuran pokoknya di sini hanya sebesar 4 juta. Berarti harusnya yang menjadi utang leasingnya adalah 4 juta dikalikan dengan 16, yaitu nanti akan diperoleh 64 juta. Berarti ada kelebihan ya, kelebihan atas bunganya. Ini harus kita kurangkan. Jadi yang seharusnya diakui itu sebesar, saya hitung di sini sama dengan 4 juta dikalikan dengan 16 ini ya. Sementara dalam catatan di sini ada 82 juta ini. Berarti terdapat selisih 18.654. Ini yang harus kita kurangkan. Maka ini saya masukkan ke sini di sebelah debit, dan catatannya dapat dilihat di sebelah sini bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan catat utang sewa jangka panjang PT Maju seharusnya sebesar utang pokok, yaitu 16 bulan dikali 4 juta, yaitu 64 juta. Makanya ini dikurangi. Dan apakah ini memerlukan jurnal penyesuaian? Dan jika kita lihat di jurnal sebelumnya, sebenarnya ini tadi sudah dilakukan koreksi ya atas kesalahan yang dilakukan ini. Ini koreksinya ini, yaitu sudah mengurangi nilai bunganya. Artinya di sini tidak perlu lagi dibuat jurnal untuk melakukan pengurangan atas bunga kepada PT Maju. Jadi inilah pembahasan untuk audit modul 7 aset tetap.